Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan nikmat dan juga karunia-Nya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Mukhtasar Riyadhis Shalihin, yang mana kita masih dalam bab as-sabr, bab mengenai kesabaran. Naam. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu qala anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Malik bin Sinan, bahwasanya sekumpulan dari Ansar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, maka beliau memberi kepada mereka. Tsumma sa'alu, kemudian mereka kembali meminta kepadanya. Fa'atahum, maka beliau memberi kepada mereka. Hatta nafada ma'indah, sehingga habis apa yang ada pada beliau. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, maka beliau berkata kepada mereka tatkala beliau telah menginfakkan segala sesuatu yang ada di tangan beliau. Beliau mengatakan, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Ini kalau saya boleh usul, duduknya mendekat deh ya. Karena
mizah, keistimewaan orang ngaji sunnah itu dari kajiannya orang awam. Tahu nggak antum apa? Karena ahlus sunnah itu ngajinya ngamalin sunnah. Apa amal sunnah yang diamalkannya? Di dalam sunnah kajian itu orang yang mengikuti mendekat kepada yang menyampaikan ilmu. Seperti ketika malaikat Jibril alaihissalam yang mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saking dekatnya sampai malaikat Jibril menyandarkan, menempelkan lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha beliau. Ya. Maka kata para ulama, begitulah orang yang menuntut ilmu, seperti malaikat Jibril yang bertanya tentang agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maaf ya, karena sebagai masukan gitu. Nggak apa-apa kan, insya Allah. Nah, ya bersandar nggak apa-apa. Cuma jangan jauh-jauh. Kecuali kalau majelisnya memang penuh. Ya. Ini kan majelisnya juga sedikit. Kalau mendekat jadi lebih hangat juga kayaknya. Nah kalau orang awam memang majelisnya begitu, biasanya muter itu masjidnya, ya kan, jauh gitu. Ya kita yang sudah ngaji sunnah apalagi udah lama, ya coba kita amalkan sunnah ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan berkah kepada apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kata beliau setelah habis apa yang beliau berikan kepada mereka, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Kebaikan yang aku punya, aku tidak pernah menyimpannya dari kalian. Jadi kalau beliau punya sesuatu, beliau pasti akan memberikannya kepada sahabat-sahabatnya. Apalagi kalau ada yang minta, beliau nggak pernah nahan. Karena beliau orangnya sangat dermawan. Namun beliau memberikan wejangan yang sangat berharga, lebih daripada pemberian harta yang beliau punya. Harta kalau diberikan habis, ya. Tapi wejangan ini kalau disimpan di dalam hati, semakin diamalkan, maka kebahagiaannya akan semakin bertambah. Apa wejangan beliau kepada mereka, orang-orang Ansor ini? Beliau mengatakan, wa may yasta'fif yu'iffuhullah. Namun kata beliau, meskipun aku tidak pernah menyimpan apa yang aku punya terhadap kalian, namun barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaganya. Al-iffah itu lebih kepada kehormatan diri yang bersifat, misalnya tidak meminta-minta kepada manusia. Dia merasa malu untuk minta-minta. Walaupun dia butuh, dia nggak mau minta. Itu iffah namanya. Orang yang melakukannya disebut dengan afif. Ya. Demikian pula orang yang menjaga kehormatan dirinya dari hal-hal yang mesum. Ya. Tidak mau dekat-dekat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, apalagi sampai berkomunikasi yang tidak diperlukan, ya, apalagi melihat kepada lawan jenis ketika tidak dibutuhkan. Maka dia menjaga kehormatan dirinya, benar-benar dia bentengi. Ini namanya iffah, dan pelakunya disebut dengan afif. Nah, maka orang yang menjaga kehormatan dirinya, ya, menjaga iffah, yu'iffuhullah, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya tersebut. Wa may yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang mau merasa cukup akan dicukupkan oleh Allah.
Nah, karena kalau kita nggak pernah merasa cukup, apapun kurang. Ya. Apalagi diibaratkan perut manusia ini seperti samudra lepas. Seberapapun diisi tidak pernah puas, ada aja kurangnya. Ya. Sehingga orang yang mau merasa cukup dengan pemberian Allah akan dicukupkan oleh Allah. Ya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang mau belajar sabar, dia akan dibuat sabar oleh Allah. Jadi tergantung bagaimana kita. Sabar itu tidak datang dengan sendirinya, memang harus belajar menahan rasa pahit, getir dari kesabaran tersebut. Tapi hasilnya menyehatkan rohani, mendatangkan kebahagiaan di dalam jiwa. Karena orang yang sabar diberi oleh Allah kekuatan untuk bisa menanggung ujian-ujian kehidupan, sehingga yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi gampang, bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi orang yang sabar. Ya, seperti brotowali, rasanya pahit, tapi kalau dimakan menjadi obat. Ya, begitulah sabar. Makanya ada dalam pepatah Arab disebut as-sabru sibrun. As-sabru sibrun. Kesabaran itu sibrun. Sibrun itu kayak brotowali, pahit. Tapi kalau dimakan menjadi obat. Makanya orang yang tidak punya kesabaran di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah bahagia. Kenapa begitu? Karena nggak ada hidup pada diri seseorang yang tanpa masalah. Emang siapa yang hidupnya tanpa masalah? Bapak ada masalahnya nggak, Pak? Ada, Bapak? Semuanya ada nih. Kalau kita mau jujur masing-masing, kalau boleh curhat, mungkin sampai besok pagi kita saling curhat nih. Masalahnya banyak. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Ya, seberapa banyak pun hartanya, seberapa enak pun hidupnya, dia punya masalahnya masing-masing. Maka kalau dia tidak punya kesabaran untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, maka dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaannya. Ya. Yang membuat kita kuat menjalani kehidupan ini karena kita diberi kesabaran oleh Allah. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Maka barang siapa yang belajar sabar akan disabarkan oleh Allah. Kemudian kata beliau, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidaklah seseorang diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran. Jadi pemberian Allah yang paling luas, yang paling baik itu bukan harta, bukan istri, bukan anak. Harta bisa menjadi masalah di dalam hidup kita. Istri juga bisa menjadi masalah, stres kita dibuatnya. Ya. Belum lagi kalau dia suka ngomel-ngomel. Ya, anak juga bisa jadi masalah di dalam hidup kita. Bahkan bisa membuat kita malu karena dia. Ada aja kelakuannya. Begitu juga dengan tetangga, teman, apapun. Maka pemberian Allah yang terbaik dan yang paling lapang bagi seorang hamba kalau dia diberi kesabaran oleh Allah. Itu sudah. Kalau dia diberi kesabaran oleh Allah, maka dia akan bisa menjalani hidupnya dengan lebih tenang, lebih mudah, lebih gampang. Kenapa? Karena hatinya kuat, nggak cengeng, ya, nggak gampang mengeluh. Yang membuat hidup ini semakin berat karena kita kehilangan kesabaran. Akhirnya gampang ngeluh, ya, gampang berburuk sangka, gampang stres, gampang ini, gampang itu. Kita sendiri yang menyusahkan hidup kita. Kenapa? Karena nggak sabar. Jadi kalau orang diberi kesabaran oleh Allah, Masya Allah, hidupnya menjadi lebih mudah. Karena dia
sabar. Nah, sebab itulah kenapa para nabi dan para rasul itu ujian yang sedemikian berat, cobaan yang sedemikian dahsyat yang Allah timpakan kepada mereka, tapi mereka bisa menjalaninya dengan baik. Mereka bisa melewati ujian-ujian tersebut dengan luar biasa karena mereka diberi keteguhan sabar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Bahkan kalau kita membaca sejarah nabi-nabi, kita nggak sanggup melihat bagaimana beratnya ujian mereka. Coba lihat seperti Nabi Ayub, kurang berat apa ujiannya? Ya. Kita dalam keadaan sehat saja ditinggal oleh istri sehari 2 hari, bingung kita untuk mengurusi urusan rumah tangga kita. Lah Nabi Ayub dalam keadaan sakit sudah bertahun, di saat dia butuh pertolongan seorang istri yang sabar menemani, ternyata ditinggalkan. Ya, tapi sabar. Ya. Maka kesabaran itu adalah rahasia dari kekuatan seorang hamba di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, maka Nabi mengatakan wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegang erat-erat. Ini adalah kunci kalau kita ingin bahagia di dalam hidup kita. Pertama, jaga kehormatan diri. Ya. Sehingga tidak gampang meminta-minta kepada manusia. Dan tidak gampang terjerumus ke dalam perkara-perkara keji dan mesum. Jaga kehormatan diri. Karena orang yang menjaga kehormatan dirinya, dia mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Yang kedua, belajar merasa cukup dengan pemberian Allah, berapapun itu. Karena kalau kita perturutkan hawa nafsu, Anda butuh gaji berapa Pak untuk merasa cukup? Ya. Makanya pejabat-pejabat itu kenapa kok sampai korupsi? Emang hartanya sedikit? Karena dia tidak pernah merasa cukup. Ya. Masalahnya di situ, nggak pernah merasa cukup. Dan kekayaan yang sesungguhnya ketika seorang hamba mampu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Taib. Maka ini berkaitan dengan yang berikutnya. Orang yang merasa cukup, ya walaupun mungkin pemberian Allah tidak banyak, mungkin masih banyak hajat yang tidak terpenuhi dari keperluan hidupnya, tapi dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Dia selalu bersyukur kepadanya. Maka untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tadi, datang penjelasan yang berikutnya, yaitu sabar. Ya. Sebulan cuma dapatnya sekian, cukup dengan pemberian Allah, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Tetap kita bergembira dengan pemberian Allah, cukup ya Allah. Tapi ternyata kebutuhan kita kurang, nggak bisa terpenuhi. Lalu bagaimana menutupi kekurangan itu? Sabar. Ya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kesabaran itu, kalau kita mau menempuhnya dengan hati yang kuat, Allah akan datangkan pertolongannya. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innan nasra ma'as sabr wa innal faraja ma'al karb wa inna ma'al usri yusra." Bahwasanya kesabaran itu bahwasanya pertolongan Allah itu datang bersama kesabaran, dan kelapangan dari Allah itu datang bersama
kesulitan, dan bersama setiap kesusahan pasti ada kemudahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dan ini adalah wejangan yang berharga yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar yang datang meminta kepada beliau. Karena kalau hanya sekedar diberi duit, diberi harta, nggak cukup. Dikasih habis, dikasih habis, dikasih habis. Terakhir dinasehati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mereka bersikap seperti ini, tidak ada pemberian yang cukup. Maka kata beliau, lakukan ini, jaga kehormatan diri, jangan gampang meminta-minta kepada orang. Yang kedua, hendaknya merasa cukup dengan pemberian Allah. Kalau kita terbiasa merasa cukup, akan dicukupkan oleh Allah. Ya. Kita tahan kemauan diri yang ingin lebih daripada pemberian Allah. Kemudian yang ketiga, sabar. Yang ketiga, sabar. Kalau kehidupan kita sekarang ini, kita selalu merasa kurang, bukan karena kebutuhan kita yang pokok kurang, tapi banyak orang sering sekali merasa kurang karena gaya hidup, lifestyle-nya yang jadi masalah. HP mau yang bagus, ya kan? Kemudian punya kendaraan, taruhlah motor mau yang bagus, ya nggak mau naik sepeda ontel gitu, ya. Dan begitulah gaya hidup yang membuat kita menyusahkan diri sendiri. Nah, tapi intinya bahwa yang bisa menahan kita dari hal-hal yang seperti itu adalah merasa sabar, belajar sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah dan merasa cukup. Taib, hadis yang berikutnya. Qala rahimahullah wa an Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sangat mengagumkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, sungguhnya segala urusannya adalah baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah hal tersebut dipunyai oleh seseorang kecuali pada diri seorang mukmin. Ya. Bagaimana kondisinya seorang mukmin? Kata beliau, in asabathu sarra syakar, kalau menimpanya kesenangan maka dia syukur. Fakana khairan lahu, maka kesenangan itu menjadi kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabar, jika menimpanya mara bahaya, kesulitan, maka dia sabar. Fakana khairan lahu, dan yang demikian itu adalah baik untuknya. Al-Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah menjadikan salah satu kunci kebahagiaan hidup seorang hamba adalah syukur ketika senang, sabar ketika sulit. Nah, syukur ketika senang, sabar ketika sulit. Dan ini tidak akan mungkin bisa dipenuhi kecuali oleh orang yang mempunyai kekuatan iman.
Makanya Nabi mengatakan walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak bisa dipunyai oleh seseorang kecuali pada diri seorang yang mukmin. Karena yang membuatnya seperti itu adalah kekuatan imannya. Kalau orang yang tidak punya iman mendapati kesenangan, dia melampaui batas, dia lupa diri, mendapati kesulitan, dia berkeluh kesah. Ya, seperti pelajaran tadi pagi mengenai tafsir dari surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah suka berkeluh kesah. Idza massahul khairu manu'a. Kalau dia mendapatkan kebaikan, diberi kenikmatan oleh Allah, dia mencegah diri untuk menunaikan hak-hak yang ada di dalam pemberian Allah tersebut. Wa idza massahu syarru jazua. Tapi kalau dia ditimpa oleh keburukan, maka dia mengeluh. Ini sifat manusia. Namun karena keimanan ini yang membuatnya bisa sangat mengagumkan. Mendapati kesenangan yang Allah berikan kepadanya, dia syukur. Dengan kesenangan itu membuatnya semakin dekat kepada Allah. Karena rukun syukur itu ada 3. Apa rukun syukur? Ada yang tahu? Kalau kita mau jadi orang syukur, Bapak mau nggak Pak jadi orang syukur? Mau ya? Rukunnya apa? Nggak tahu. Terus gimana jadi syukur kalau nggak tahu rukun? Apa rukunnya? Yang pertama, ikhlas. Enggak, apa kata? Hah? Pertama, mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan, mengatakan alhamdulillah ala hadhihi ni'mah misalnya. Segala puji bagi Allah atas kenikmatan ini. Ya, memuji Allah, menyanjung Allah dengan lisannya. Yang kedua, menceritakan. Yang kedua, menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga adalah menisbatkan bahwa nikmat itu semata-mata datang dari Allah. Ini 3 rukunnya. Orang dikatakan syukur kalau dia memenuhi 3 rukun ini. Ya. Saya ulangi, yang pertama, ini yang paling pokok. Dia nisbatkan nikmat itu kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada siapapun. Sehingga jangan suka mengatakan, wah ini karena aku. Lah kamu siapa? Emang nikmat itu karena kamu? Karena Allah, bukan karena kamu. Tapi saya yang bekerja keras, saya sudah jerih payah, banting tulang, apa istilahnya? Peras keringat, banting tulang, siang malam, pagi sore saya bekerja. Ya tapi bukan karena kamu. Walaupun kamu sampai mampus ya. Kamu bekerja, kalau Allah tidak memberikan nikmat itu, kamu nggak akan dapatkan ya. Jadi nikmat itu nisbatkan kepada Allah, bukan kepada dirimu, bukan kepada orang lain. Itu bentuk daripada tauhid. Ma bikum min ni'matin fa min Allah. Setiap nikmat yang ada pada dirimu, kata Allah, datangnya dari Allah. Yang kedua, puji Allah dengan nikmat tersebut. Ya, mengucapkannya secara lisan, mengatakan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat itu dalam hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam pengajian sering saya menjelaskan, kita kalau mendapati nikmat, coba tingkatkan ibadahnya. Gunakan nikmat itu untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah. Ya. Sehingga ketika kita semakin lapang hidupnya, semakin ditambah rezekinya, semakin dimudahkan urusannya oleh Allah, membuat kita semakin sergap di dalam beribadah kepada Allah.
semakin bagus sholatnya, semakin bagus baca Qur'annya, ya, makin sering khatam, semakin bagus zikirnya pagi sore dan zikir-zikir yang lain gak pernah ketinggalan, ya, semakin bagus puasanya, yang tadi jarang puasa sekarang sering puasa, dan begitulah ibadah-ibadah yang lain. Dengan nikmat yang ditambah oleh Allah, kalau kita bersyukur, maka membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW ketika beliau sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak dan pecah, ya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lima sona'ta hadza?" Ya Rasulullah, kenapa engkau buat ini? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu telah diampuni oleh Allah, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Terus ngapain sholat sampai bengkak-bengkak kakinya dan pecah? Itu pertanyaan Aisyah. Ya, karena logikanya orang kalau sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, ya santai aja. Ya, toh juga dosanya sudah diampuni, apalagi beliau seorang nabi dan rasul. Ternyata cara berpikir Nabi SAW nggak seperti itu. Justru untuk mewujudkan nikmat Allah yang banyak ini, diantaranya beliau diampuni dosanya baik yang telah lalu dan yang akan datang, beliau mewujudkan rasa syukur itu dengan beribadah lebih sungguh-sungguh kepada Allah, ya, sehingga beliau sampai sholat malam kakinya bengkak-bengkak dan pecah. Maka beliau mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ala tuhibbina an akuna 'abdan syakura?" Ya Aisyah, apakah engkau tidak mau kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Nah, kita tidak seperti Nabi SAW. Ya. Semakin ditambah Allah, banyak hal yang dimudahkan oleh Allah, banyak hal yang kita diberi oleh Allah, tapi kita santai aja ibadahnya. Bahkan yang lebih parah, nikmat-nikmat Allah itu mengganggu ibadah kita kepada Allah, ya, mengganggu sholat kita yang tadinya bisa sholatnya Masya Allah, sholat jamaahnya di masjid luar biasa, selalu di awal waktu, di saf yang di depan. Setelah banyak nikmat Allah yang Allah berikan, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, malah mundur, malah telat. Yang lebih parah malah nggak kelihatan di masjid. Ya, ini semua kelemahan-kelemahan kita. Tapi kita nggak mau dibilang sebagai hamba yang durhaka, maunya dibilang sebagai hamba yang bersyukur. Syukur dari mana? Dari Hong Kong. Ya, kita memang harus sering-sering melakukan introspeksi diri. Ya. Karena orang yang beriman kalau diberi kesenangan oleh Allah, dia syukur. Makanya tingkatan syukur ini tidak sederhana. Ini tingkatan iman yang tinggi. Ya. Ini tingkatan iman yang tinggi. Adapun sabar, mungkin banyak orang bisa sabar, tapi tidak banyak orang bisa syukur. Ya. Karena sabar itu hanya menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah, menahan lisannya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang mendatangkan murka Allah, berburuk sangka kepada Allah, menahan anggota badannya tidak melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan protes kepada keputusan Allah, menahan hatinya untuk tidak murka dan berburuk sangka kepada Allah. Itu sabar. Cukup dengan dia menahan diri, menahan lisannya, menahan anggota badannya, dan menahan hatinya. Tapi orang syukur tidak seperti itu. Tidak hanya sekedar itu, ya. Orang syukur itu sampai pada tingkat di mana dia menggunakan setiap pemberian Allah, dia manfaatkan untuk hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Bahkan yang lebih tinggi lagi dari orang yang bersyukur,
dia bisa menjadikan musibah yang Allah timpakan kepadanya sebagai kenikmatan yang dia bernikmat-nikmat untuk membuatnya semakin dekat dengan Allah. Karena dari musibah itu dia mengambil pelajaran-pelajaran positif, dia manfaatkan momentum musibah itu untuk lebih dekat kepada Allah. Ya. Jadi nggak mudah menjadi hamba yang bersyukur. Baik. Kita kalau diberi pilihan, diberi kesenangan dan syukur atau diberi kesulitan dan sabar, pilihannya apa? Selalu pilihannya mau yang pertama mesti, ya kan? Padahal yang pertama itu lebih sulit daripada yang kedua. Karena banyak orang yang diberi kemudahan-kemudahan, kesenangan-kesenangan, diberi harta dan lain sebagainya oleh Allah, dia tidak mampu untuk menggunakan itu semua membuatnya lebih dekat dengan Allah. Banyak orang nggak lolos ujiannya untuk syukur. Tapi banyak di antara kita kalau diberi kesulitan-kesulitan oleh Allah, dia ingat sama Allah. Dia kembali kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia perbaiki ibadahnya. Ini teguran dari Allah katanya. Banyak orang lebih sabar. Sebab itulah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syukur itu ternyata lebih tinggi daripada sabar. Tahapannya paling basic, ya, kalau kita mau umpamakan, ya, Anda memegang kartu basic itu sabar. Kalau agak premium sedikit, apa yang premium? Ridho. Kalau orang ridho itu dia sudah tidak peduli dengan keputusan Allah. Baginya sama antara kesenangan dengan musibah. Semua sudah dia terima dengan lapang dada. Terserah Allah. Apapun yang Allah putuskan untuk hidupku, semuanya adalah baik. Itu orang ridho. Dah pasrah sama Allah. Nah, di atasnya ada syukur. Ini yang paling hebat. Karena apapun yang Allah putuskan untuknya, dia bisa bersenang-senang dengan nikmat Allah atau musibah Allah untuk membuatnya menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kehebatan seorang mukmin yang mengagumkan adalah kalau dia diberi kesenangan dia syukur, kalau dia ditimpa oleh kesulitan maka dia sabar. Dan itu tidak ada kecuali pada diri seorang yang mukmin. Kita berpindah kepada hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan, yakni kepada Nabi, inna bni qad ihtudir fashhadna, sesungguhnya anakku, yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang dalam keadaan sekarat. Maka datanglah kepada kami. Ini cucunya sedang dalam keadaan sekarat. Maka Nabi fa'arsal yuqri'us salam, maka Nabi mengutus utusan itu untuk membacakan salam kepada putrinya. Sampaikan salamku kepadanya. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Katakan kepadanya, sungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, dan miliknya apa yang dia beri, dan segala sesuatu di sisinya dengan waktu yang tertentu.
maka hendaklah dia sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Ya, awalnya Nabi nggak datang, cuma pesan ini ya, untuk anak wanitanya sabar dan mengharapkan pahala dari Allah, karena semua adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Fa arsalat ilaih, maka anak wanitanya kembali mengirim utusan kepada Nabi. Tuqsimu alaihi liyatiyannaha, anak wanitanya itu bersumpah kepada beliau agar beliau datang menemuinya. Faqama, maka bangkitlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah, dan ikut beserta beliau Sa'ad bin Ubadah, wa Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit. Ini sahabat-sahabat yang ikut melayat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rijalun, dan masih ada beberapa orang yang lain radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi, maka diangkatlah anak kecil tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni cucu beliau. Fa aq'adahu fi hijrih, maka beliau mendudukkannya di dalam pangkuan beliau. Wa nafasuhu taqaqqa, dan nafas anak tersebut tersenggal-senggal karena dalam keadaan sedang menghadapi sakaratul maut. Fa fadat ainah, maka kedua mata beliau mengucurkan air mata. Faqala Sa'dun, maka berkatalah Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, ma hadha, ya Rasulullah, air mata apa ini? Ya. Karena menurut Sa'ad, orang yang sabar nggak boleh nangis. Kok nangis? Ternyata Nabi mengucurkan air mata. Ya. Faqala, maka beliau menjawab, hadhihi rahmatun, ini adalah rahmat, ini adalah rahmat, ja'alahallahu ta'ala fi qulubi man yasha' min ibadihi, ini adalah rahmat yang Allah jadikan di hati-hati hamba-hamba yang Allah kehendaki. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, hanya saja Allah itu menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Jadi air mata yang mengucur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kasih sayang beliau kepada cucunya yang sedang sekarat. Ya, dan beliau mengatakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Jadi kalau ada musibah kemudian bahkan seorang lelaki nangis, nggak ada masalah. Mengucurkan air mata itu bukan bentuk keluar dari kesabaran. Ya. Dan itu manusiawi. Seorang yang dihantam oleh sebuah ujian, cobaan yang berat, sekuat apapun dia terkadang mengucurkan air mata karena saking pilu hatinya. Ya. Memang kita sebagai laki-laki sering menyembunyikan air mata itu, padahal kita sedih banget, nggak kepingin kelihatan mewek gitu ya, kita kepingin kelihatan kuat. Tapi Nabi SAW menampakkan air mata tersebut di hadapan para sahabatnya, karena itu bentuk kasih sayang yang Allah jadikan pada hamba-hamba yang Allah kehendaki, dan Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Taib, yang salah apabila kita meraung-raung, meratap-ratap, jerit sampai histeris terus pingsan, nah itu nggak boleh. Itu bentuk ketidakterimaan kepada keputusan Allah. Nah itu yang nggak boleh. Apalagi sampai kalau perempuan jambak-jambak rambut, merobek-robek pakaian. Ada juga yang sampai misalnya meninju dinding sampai tangannya berdarah karena saking kesalnya dengan musibah itu. Apalagi kalau musibahnya kematian orang yang disayangi. Nah ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Ya. Tapi kalau mengucurkan air mata sebagai bentuk kasih sayang
kepada anak yang sekarat boleh, atau kepada anak yang sudah meninggal, atau pasangan yang sudah meninggal, atau orang tua yang sudah meninggal, wajar, itu manusiawi, bentuk kasih sayang yang Allah jadikan pada hati-hati hamba yang Allah kehendaki. Nah, sudah Isya? Hah? Baik. Mungkin itu dulu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan bulan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.